Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mengimplementasikan jurnal dari sistem terdistribusi. Nah, kali ini saya dengan teman-teman saya akan membuat implementasi sistem terdistribusi pada apotek sederhana sebagai alternatif penjualan obat terpusat. Nah, dengan saya Aris Yuliantoro, mahasiswa S1 Teknik Informatika semester 7. Dengan teman saya Abdul Rahayu Gusta, terus kemudian Bahrul Ulum. Baik, untuk pertama, untuk abstrak akan dijelaskan oleh saudara Bahrul Ulum. Kepada saudara Bahrul Ulum dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mas Aris atas pembukaannya. Di sini kami memiliki abstrak di dalam jurnal, yaitu mengenai apotek. Apotek sendiri adalah sarana distribusi sediaan farmasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi. Adapun tujuannya yaitu dapat tercapai dengan dukungan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta dengan adanya sistem pengolahan data agar manajemen apotek dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan jumlah pelanggan apotek dan perkembangan struktur organisasi apotek menyebabkan pengembangan apotek dengan penambahan cadang baru. Penambahan cabang pada apotek bukan manajemen untuk mengelola semua kebutuhan operasional cabang dan pusat. Adapun kurangnya keseragaman struktur data dan beban jaringan akibat proses terpusat antara apotek cabang dan apotek pusat menjadi kendala dalam komunikasi dan konektivitas data. Mekanisme sendiri yaitu sistem terdistribusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan teknik fragmentasi horizontal dan teknik replikasi. Adapun hasil dari perancangan sistem terdistribusi ialah kendaraan dengan ketersediaan data yang lebih besar. Dikarenakan data distribusi ke kantor cabang tetapi masih terhubung ke jaringan pusat. Apotek pusat dapat mengurangi biaya operasi dan beban TI karena beberapa operasi dapat dilakukan secara lokal cabang apotek. Di sini kami mengambil kata kunci yaitu apotek, sistem terdistribusi, fragmentasi horizontal, replikasi, dan sistem pengolahan data. Adapun pendahuluan bagi berikut. Pengembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap proses pendistribusian data. Teknologi sangat dibutuhkan guna menunjang proses pendistribusian data, terutama jika suatu perusahaan memiliki cabang yang tersebar di beberapa daerah berbeda. Adapun faktor jarak sering menjadi kendala dalam proses pendistribusian data. Bagi perusahaan yang mempunyai jumlah cabang tersebar, kebutuhan basis data yang mampu menampung data transaksi dan menjamin konektivitas data sangat dibutuhkan. Adapun keseragaman struktur data dan kelancaran konektivitas data pada masing-masing cabang dengan kantor pusat tentunya sangat diperlukan. Strategi penempatan data yang tepat yaitu dengan menggunakan sistem basic data terdistribusi. Basic data dalam sistem terdistribusi dapat dipecah menjadi beberapa bagian atau fragmen dan disimpan terpisah secara fisik serta tetap terhubung secara logik. Data pada sistem terdistribusi didistribusikan dan disimpan di lokasi di mana data tersebut sering dipergunakan. Akan tetapi, tetap saling terkait antara satu data dengan data yang lainnya, yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Di sini apotek sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu sarana distribusi kebutuhan farmasi masyarakat yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat. Terdapat apotek yang memiliki cabang di beberapa daerah yang masih menggunakan sistem konvensional dan tersentralisasi dengan melakukan proses distribusi data. Proses pendistribusian data yang terjadi antara apotek pusat dengan apotek cabang masih berupa file yang dalam jangka waktu tertentu dikirim melalui alamat email. Selanjutnya, semua data dari semua faktor cabang disimpan di kantor pusat. Tidak ada
tidak adanya komunikasi dan konektivitas di antara database cabang dengan database pusat menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan di kantor pusat. Adapun tujuan utama dari sistem terdistribusi pada apotek ialah mendistribusikan data ke beberapa cabang, tetapi tetap terhubung dengan jaringan pusat. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menyusun laporan dengan judul Rancang Bangun Sistem Terdistribusi pada Apotek Sederhana sebagai alternatif penjualan obat terpusat. Rancangan pada sistem akan dibuat berisi analisis kebutuhan sistem. Di dalamnya juga akan dijelaskan bagaimana sistem akan berjalan, beserta rancangan database yang digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abror Hayugusta. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya kajian pustaka dari jurnal kami. Kajian pustaka berisi teori yang membantu menunjang perancangan sistem terdistribusi pada apotek. Kajian pustaka dalam perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem terdistribusi ialah sistem di mana pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin komputer saja. Masih banyak sistem dengan skala besar yang masih menggunakan sistem ternalisasi yang berjalan dalam satu mainframe dengan terminal-terminal yang saling terhubung kepada komputer tersebut. Sistem tersebut banyak memiliki kelemahan karena terminal-terminal hanya memiliki sedikit kemampuan melakukan pemrosesan data dan semua tergantung pada komputer sentral. Ciri dari sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, data disimpan di sejumlah tempat. Sejumlah tempat itu maksudnya di database. Yang kedua, pemrosesan prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Selanjutnya, sistem terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tapi pada sebuah basis data di berbagai tempat dan berbagai lokasi. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data tersebut. Selanjutnya, arsitektur sistem terdistribusi. Terdapat dua pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada pemrosesan DBMS terdistribusi yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS tersebut terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server dan collaboration server ialah mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu lebih proses server. Sebuah proses klien dapat mengirim query ke proses seperti pada klien bertanggung jawab pada antar muka untuk user. Sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi sehingga proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada komputer mainframe. Selanjutnya, arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien yang cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga muncul perbedaan antara klien dan server. Alternatif yang digunakan untuk mengurai perbedaan tersebut yaitu dengan sistem collaboration server. Arsitektur sistem collaboration server terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal dan bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Server menerima query yang membutuhkan akses pada server lain. Sistem membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan selanjutnya mengambil hasilnya untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke dalam fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke dalam lokasi berbeda. Terdapat dua macam. Yang pertama, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal adalah dalam setiap fragmen terdiri dari
sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal adalah dalam setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Selanjutnya replikasi. Replikasi berarti penyimpanan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat kopi R1, R2 pada dua tempat lainnya. Selanjutnya, kegunaan replikasi pada basis data terdistribusi antara lain adalah pertama, meningkatkan ketersediaan dan konektivitas data. Jika sebuah tempat yang berisi replikasi melambat, maka dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Berlaku demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh dengan saluran komunikasi yang gagal. Yang kedua, evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk remote site. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Aris. Gue tinggal kuliah Rian, Ge. Kuliah nih. Baik, terima kasih untuk Abrar dan Mas Barulung. Nah, di sini dengan saya sendiri akan menjelaskan tentang metode. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, informasi, dan tahapan perencanaan sistem. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan secara observasi secara langsung. Sedangkan metode perencanaan sistem menggunakan sistem development life cycle adalah metode pengembangan sistem yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi, yaitu suatu rangkaian proses yang melakukan seluruh data yang diperlukan dalam menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Tahap yang ada pada siklus perencanaan sistem yaitu 1. Analisa kelayakan. Tahapan ini memfokuskan pada analisa area aplikasi yang unggul, mengidentifikasi pengumpulan informasi dan penyebarannya, mempelajari keuntungan kerugian, penentuan kompleksitas proses data, menentukan prioritas aplikasi yang digunakan. Desain sistem. Perancangan dari desain sistem terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu perancangan konseptual, perancangan logis, dan perancangan fisik. Yang ketiga, implementasi berupa tahapan implementasi sistem yang telah dirancang. Yang keempat adalah operasi dan pemeliharaan. Pengoperasian sistem setelah dilakukan validasi disertai dengan pengawasan dan perawatan dalam memelihara sistem untuk kedepannya. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang perancangan sistem. Yang pertama yaitu alur sistem. Pada alur sistem pada apotek sederhana bias digunakan multi-user admin dan staf apotek, yaitu bertujuan untuk mempermudah proses administrasi. Menu admin terdiri beberapa menu, yaitu home obat, data, supplier, admin transaksi. Nah, pertama, admin login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi apotek sederhana. Setelah berhasil login, admin diarahkan ke menu dashboard atau menu beranda. Pada menu beranda terdapat informasi jumlah obat, jumlah admin, dan jumlah supplier. Kemudian menu obat terdapat submenu, yaitu data obat dan tambah obat. Jika kita klik tombol button data obat, digunakan untuk melihat list obat. Jika klik tambah obat, digunakan untuk menambahkan obat. Setelah itu untuk menu supplier, jika user klik tambah, maka akan muncul notifikasi tambah data supplier. Kemudian untuk menu admin, jika user klik tambah, maka akan muncul notifikasi tanda admin. Setelah itu menu transaksi. Nah, berikut ini merupakan rancangan programnya. Administrasi membuka program, menampilkan form login, mengisi username dan password. Jika salah, maka kembali mengisikan. Jika benar, akan menampilkan menu utama program. Nah, kemudian perancangan ERD, Entity Relation Diagram. Pemodelan sistem merupakan bagian dari perancangan secara keseluruhan sebagai salah satu upaya feedback, evaluasi, dan perampungan suatu perencanaan sistem informasi. ERD merupakan bagian dari pemodelan sistem, menggambarkan hubungan atau relasi pada setiap tabel. ERD dibuat untuk menggambarkan atau membuat model suatu database.
Kemudian pendekatan use case merupakan berorientasi use case, yaitu memperbaiki sistem dengan menggunakan teknologi objek yang sedang muncul untuk mengkonstruksi, mengelola, dan merangkai objek ke dalam aplikasi komputer yang berguna sebagai menyajikan desain yang lebih detail. Use case diagram, activity diagram, deskripsi administrasi adalah aktor yang dapat mengubah semua form pada sistem. Nah, berikut ini merupakan use case-nya. Nah, kemudian di sini merupakan login admin. Login admin, jika kita klik mengisi user dan password akan diarahkan ke dalam admin. Kemudian di sini merupakan data barang. Jika kita menambah barang maka akan menambahkan barang seperti obat dan lain-lain. Nah, ini mengolah supplier, jadi kita bisa menambahkan menu supplier atau akun supplier. Nah, kemudian di sini ada data pengguna program seperti ini. Kemudian menambah transaksi pembelian, menambah transaksi untuk aktor, menambah data penjualan baru, kemudian sistem menyimpan data penjualan baru ke dalam database, menambah transaksi pembelian activity diagram, menambah. Nah, kemudian langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan kali ini kita menerapkan sistem terdistribusi. Nah, yang pertama ini adalah satu hasil replikasi dan fragmentasi. Replikasi adalah suatu teknik mengcopy atau pendistribusian data dari satu tabel ke tabel lain atau satu database ke database yang lainnya, dan melaksanakan sinkronisasi antar tabel maupun antar database sehingga konsistensi atau keseragaman data terjamin. Dalam teknik replikasi dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Beberapa tabel mengalami replikasi untuk menjaga konsistensi, menunjukkan konsistensi dan persepsi data yang sama terisi tabel pusat dan cabang. Hasil uji coba pada di bawah ini menunjukkan proses replikasi pada obat dan transaksi. Nah, baik, akan saya jelaskan seperti ini programnya. Nah, pertama kita coba login terlebih dahulu, kemudian kita masukkan password. Nah, setelah login selesai, kita bisa melihat di sini. Di dashboard itu ada jumlah obat, jumlah admin, dan jumlah supplier. Nah, kemudian di sini kita bisa klik menu obat. Nah, ini merupakan data obat. Dan di data obat ada beberapa, yaitu nomor kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan opsi. Kita juga bisa mengedit data tersebut. Nah, seperti itu. Nah, coba kita ubah datanya. Potreksin. Nah, kemudian kita simpan ubah. Nah, obat berhasil dirubah ini. Nah, kemudian kita juga bisa tambah obat. Di sini tambah obat, yaitu kita bisa menambahkan obat. Nah, kemudian data supplier ini merupakan para supplier. Di sini ada saya, Aris, Abrar, dan Bahrulum. Nah, kita juga bisa menambahkan tambah data supplier. Nah, seperti ini merupakan tambah data supplier. Nah, kemudian di sini merupakan data admin. Nah, data admin kita juga bisa login menggunakan admin ini. Di sini kita juga bisa menambahkan data admin. Coba kita tambahkan adminnya. Admin 1. Passwordnya admin 1. Nanti kita coba login. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini merupakan data transaksi. Kita bisa melihat semua data transaksi yang telah diinputkan oleh admin atau staf apotek. Nah, di sini kita bisa menambahkan data transaksi. Nah, di sini merupakan data transaksi, kita menggunakan replikasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Abror. Nah, pertama kita mengisi datanya terlebih dahulu, Abror Hayu. Kemudian di sini kita bisa pilih obat apa yang akan dibeli oleh saudara Abror. Ya, Abror memilih obat osadon. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini tambah. Di sini akan muncul tambah obat seperti itu. Kita bisa menghapus juga, nanti bisa menambahkan kembali. Nah, kita tambahkan ini yang merupakan osadon. Nah, kita di sini juga bisa menambahkan jumlah yang dibeli. Misal Abror membeli sejumlah 20. Nah, di sini akan dikalikan secara langsung. Harganya 1.500.
Nah, dikali 20, 30.000 akan seperti itu. Nah, nanti akan berkurang secara otomatis pada data obat, stoknya maksudnya. Jadi ini 20, nanti stoknya akan berkurang secara otomatis. Nah, seperti ini kita submit. Nah, seperti ini saudara Abror Hayu. Nah, seperti itu ini. Abror Hayu membeli 20 oskadon. Nah, kita coba di data ini. Nah, oskadon, nah ini tinggal 10. Coba kita masukkan data transaksi lagi. Nah, tambah transaksi, kemudian kita masukkan data di sini. Oskadon. Tambah tadi stoknya masih 10. Coba kita beli 20. Maka bisa. Nah, tidak 10. Bentar. Nah, kita coba beli. Nah, ada notifikasi gagal stok obat oskadon tersisa 10. Anda menginputkan 20, jadi tidak bisa. Jadi kita misal beli 5, maka nanti akan bisa. Nah, ini 5 akan dikalikan secara otomatis dengan, nah ini merupakan total harga. Kemudian kita bisa klik submit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat ini data obat. Nah, oskadon tadi obatnya tinggal 5 stoknya. Nah, berikut merupakan replikasi atau data secara terdistribusi antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini, nah seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi, ini data obat dan transaksi tadi. Menunjukkan tabel master data direplikasi ke cabang Mexico sehingga update data pada database pusat selalu diterima secara real time pada tabel. Jadi tadi datanya akan terubah secara otomatis pada tabel. Nah, kemudian di sini merupakan data stok. Data stoknya akan berkurang secara otomatis. Nah, di sini langsung saja ke pengujian atau testing. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang bebas dari kesalahan. Penelitian ini menunjukkan. Nah, pertama kita tadi login bisa. Nah, coba kita keluar, kita coba login tadi. Nah, admin 1. Sebentar. Ini admin 1. Admin 1. Salah masukkan password. Admin. Nah, ini merupakan tampilan admin. Kita bisa merubah. Nah, berarti kemudian salah password tadi sudah, kemudian data obat, menampilkan data obat. Nah, data obat. Nah, ini merupakan tampilan data obat. Kemudian tambah data obat, kita bisa menambahkan data obat. Tambah data obat. Nah, ini kita bisa menambahkan data obat. Nah, kemudian kita bisa tambah data supplier, kita bisa menambahkan amin transaksi, sudah bisa riwayat transaksi, logout, kemudian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Abror. Nah, untuk saudara Abror dipersilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita dari yaitu sistem distribusi adalah hubungan dari dua pendekatan pengolahan data, yaitu database dan jaringan komputer. Tujuan utama sistem distribusi adalah untuk mengintegrasikan data dari teknik tersentralisasi konsep tabel terdistribusi pada apotek, yaitu suatu relasi tabel difragmentasi dan direplikasi ke beberapa tempat. Hasil dari perancangan sistem terdistribusi pada apotek adalah penerapan replikasi pada tabel master data untuk menjaga konsistensi, konektivitas, dan mengintegrasikan master data sehingga update master data pada database selalu diterima secara real. Fragmentasi diterapkan pada tabel transaksi untuk meningkatkan
kendala tersediaan data pada setiap cabang. Tabel transaksi dilakukan fragmentasi karena tidak semua transaksi diakses oleh cabang atau pusat. Tabel transaksi didistribusikan dan disimpan pada lokasi di mana transaksi itu terjadi, sehingga cabang atau pusat mempunyai kontrol penuh terhadap data transaksi masing-masing. Penerapan fragmentasi dan verifikasi dapat mengurangi load kerja. Selanjutnya, sehingga apotek pusat dapat mengurangi biaya personal dan beban komunikasi karena cabang dapat melakukan beberapa personal secara lokal, tapi tetap terhubung dengan jaringan pusat. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Selanjutnya saya lempar ke moderator Bahrul Ulum. Dari Pak Rendra untuk Rendra Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas UAS Citra Digital yang berjudul implementasi sistem terdistribusi pada apotek sederhana sebagai alternatif penjualan obat terpusat. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberi arahan dan pembelajaran kepada kami sebagai mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Citra Digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.